Assalamualaikum, selamat datang di channel Jendela Tutorial. Fungsi if adalah fungsi logika pada Excel yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau lebih. Fungsi ini sangat sering digunakan dalam skenario untuk menyelesaikan berbagai pengolahan data dalam Microsoft Excel. Fungsi if bekerja dengan cara mengecek kondisi dan akan menampilkan satu nilai pada sel. Jika logika yang diuji bernilai benar atau true, maka akan ditampilkan nilai true. Sebaliknya, jika kondisi atau logika yang diuji bernilai salah atau false, maka akan ditampilkan nilai false. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan fungsi if serta dapat membedakan dua tipe if, yaitu if tunggal dan if bertingkat. Sebelum masuk dalam kaidah penulisan fungsi if, terlebih dahulu kita diharapkan mengenal operator pembanding yang nantinya akan digunakan dalam penulisan rumus if. Operator pembanding tersebut antara lain yaitu sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Operator pembanding ini nantinya akan digunakan untuk membandingkan dua buah nilai variabel yang akan menghasilkan nilai true atau nilai false. Agar mudah untuk kita pahami, penjelasan tutorial ini akan saya bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama if tunggal dan bagian yang kedua if bertingkat. Baik teman-teman, kita mulai bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini, yaitu if tunggal, kita akan coba menyelesaikan dua kasus, yaitu tabel nilai dan tabel siswa. Di tabel nilai ini ada kolom hasil yang akan kita isi dengan rumus if dengan ketentuan di bawah ini. Dan di tabel siswa ini ada kolom keterangan yang akan kita isi dengan rumus if juga dengan ketentuan di bawah ini pula. Nah, kita coba dulu untuk tabel nilai. Kolom hasil, rumusnya yaitu sama dengan if, buka kurung, lihat ketentuannya, jika nilai lebih besar dari 75, ini kolom nilai, maka lulus. Selain itu, tidak lulus. If, buka kurung, kemudian kita pilih kolom nilai, lebih besar, karena ini lebih besar ya, lebih besar dari 75, maka lulus. Selain daripada itu, tidak lulus. Seperti ini, kemudian balas kurung. Nah, ini adalah if tunggal. Enter. Kita copy ke bawah. Nah, cara copy ke bawah biar cepat, yaitu kita sorot sudut kanan bawah pada sel yang ingin kita copy sampai muncul ikon tambah kecil seperti ini warna hitam. Kemudian kita klik dua kali. Nah, ini juga sama dengan cara manual seperti ini. Ya, ini sama. Hanya saja kita harus copy secara manual sampai ke bawah. Dan kalau datanya banyak, itu akan memakan waktu. Dan akan membuat kita lelah ya, karena datanya banyak. Makanya ada cara atau teknik copy yang dengan cepat. Yaitu dengan klik dua kali sudut kanan bawah pada sel yang ingin kita copy. Maka akan otomatis tercopy sampai ke akhir data ini. Kalau datanya ada banyak, dia akan tercopy terus sampai ke bawah. Jadi tidak memakan waktu. Nah, di sini di kolom hasil kita coba bedah rumusnya. Nah, ini sama dengan if D3. D3 ini adalah kolom nilai yang ini lebih besar dari 75. Dan ketentuan dari sini adalah lebih besar dari 75. Lebih besar ini adalah operator pembandingnya. Jika lebih besar dari 75, maka lulus. Selain daripada itu, tidak lulus. Jadi kalau 75 ke bawah, dia tidak lulus. Dia harus lebih besar dari 75, baru dia lulus. Kita coba uji ya. Kalau kita isi di sini 74,
maka tidak lulus. Kalau kita isi 75, tidak lulus lagi. Tadi 74 tidak lulus, 75 juga tidak lulus, karena jika nilai lebih besar dari 75, 76 baru lulus. Nah, seperti itu ya. Begitupun dengan di bawahnya ini sama. Kalau kita isi 100 baru lulus. Kalau ini 72 tidak lulus, 76 baru lulus ya, 80 lulus. Nah, seperti itu. Ciri-ciri if tunggal yaitu if-nya cuma satu. Nah, teman-teman nanti perhatikan kalau mendapat kasus seperti ini, dan if tunggal itu hanya menghasilkan dua nilai. Kalau bukan true, itu pasti false. Di kasus ini, kalau bukan lulus, pasti tidak lulus. Hanya dua nilai ini yang akan ditampilkan, tidak ada potensi nilai yang lain. Hanya lulus atau tidak lulus di kasus tabel nilai ini. Dan kriterianya ini hanya ini. Ya, kalau if bertingkat, maka if-nya itu ada banyak. If-nya ada lebih dari satu, dia dua dan seterusnya. Nah, ini if tunggal, if-nya cuma satu. Dan nilai yang dihasilkan itu kalau bukan lulus, tidak lulus. Kalau bukan true, false. Seperti itu. Ya. Kalau di sini dapat 60, dia tidak lulus. 78 lulus. Oke. Itu untuk tabel nilai. Kita coba di tabel siswa. Jadi saya ambil dua contoh ya, dua kasus, yaitu tabel nilai dan tabel siswa untuk belajar fungsi if tunggal. Ini agar supaya kita betul-betul paham if itu seperti apa, dan ini if tunggal itu contohnya bagaimana. Biasanya ini akan banyak muncul di pengolahan data di dunia perkantoran dan juga di tugas kuliah. Kita coba mengisi kolom keterangan sesuai dengan di ketentuan di bawah ini. Jika jenis kelamin itu L, maka keterangannya laki-laki. Selain itu, perempuan. Sama dengan if buka kurung, jenis kelamin sama dengan L, maka laki-laki. Kemudian, selain itu, perempuan. Sama seperti tadi ini if tunggal, karena if-nya cuma satu, dan menghasilkan nilai true atau false. Di kasus tabel siswa ini, dia menghasilkan laki-laki atau perempuan, balas kurung, dan ini sama dengan adalah operator pembanding. Kalau tadi operator pembandingnya itu lebih besar ya, ini lebih besar dari 75, di sini itu sama dengan operator pembandingnya. Di bagian pendahuluan tadi kita sudah mengenal ya beberapa operator pembanding di fungsi if. Nah, kita coba ambil ini contohnya, yaitu lebih besar, dan juga di sini sama dengan. Kemudian kita copy ke bawah. Teknik mengkopinya sama seperti tadi. Klik kanan sudut kanan bawah sel yang ingin kita copy. Hasilnya akan memunculkan seperti ini. L itu laki-laki, P itu perempuan. Kalau kita ganti di sini P, maka muncul perempuan. L laki-laki. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik if tunggal itu seperti apa. Dan kita coba lanjut bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini, kita akan belajar menggunakan fungsi if bertingkat, yaitu kita akan mengisi kolom grade dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai, ini kolom nilai, lebih besar sama dengan 90, maka grade-nya A. Lebih besar sama dengan, itu artinya dia start di angka 90. 90 ke atas itu dapat grade A. Nilai 80 sampai 89, maka grade B. Nilai 60 sampai 79, grade C. Nilai 40 sampai 59, grade D. Dan nilai 0 sampai 39 itu grade E. Kita coba rumusnya. Sama dengan if buka kurung, pilih kolom nilai. Karena yang pertama ini nilai lebih besar sama dengan 90. Lebih besar sama dengan 90. Kemudian titik koma, maka A. Kemudian titik koma lagi. Lanjut if selanjutnya. If buka kurung, jika nilai lebih besar dari
Ini 80 sampai 89. 80 sampai 89. Kita di sini lebih besar, sama dengan 80. Maka B. Kemudian jika kolom nilai itu D3 ya, saya tulis saja soalnya nggak muat kalau saya klik. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka dapat C. Kemudian jika kolom nilai itu lebih besar sama dengan 40, maka dapat D. Dan jika kolom nilai lebih besar sama dengan 0, maka grade E. Jelas kurung. Enter. Kalau muncul begini, klik saja yes. Hasilnya seperti ini. Kita copy ke bawah. Untuk copy ke bawah seperti biasa teman-teman, di sebelah ujung kanan bawah sel yang ingin kita copy, silahkan diklik 2 kali. Ini untuk supaya bisa tercopy otomatis ke bawah seperti ini, tanpa perlu kita copy manual sampai ke bawah seperti ini, di scroll. Kalau tadi itu tinggal diklik 2 kali. Nah, kita coba pastikan ya rumusnya benar. Ini nilai lebih besar sama dengan 90. Kalau ini 85 berarti B. Berarti dia ada di yang kedua ini. Kalau isinya 90 misalkan, dia dapat A. Nah, ini 90 lebih besar sama dengan, berarti dia start dari 90. Nah, kemudian kalau 80 misalkan, dia dapat B. Kalau 89 masih B, 90 baru A. Kalau di C, misalkan 79, yang baru C. Kalau 60 C, kalau 59 baru D. Misalkan 40 D, 39 baru E. 0. Oke, kita kembalikan. Di sini rumusnya, jika D4, ini ya yang pada atas ini, jika D3, jika kolom nilai lebih besar sama dengan 90, yang ini, itu artinya dia start di angka 90. Kalau seandainya di sini bukan lebih besar sama dengan, tapi dia seperti ini, lebih besar 90, berarti dia start di angka 91. Sedangkan di rumusnya ini dia harus start di angka 90, berarti dia harus sama dengan seperti ini. Makanya di rumus if kita ini lebih besar sama dengan 90, itu A. Nah, ini if bertingkat. Kenapa dikatakan if bertingkat? Itu karena if-nya ada lebih dari 1. Nah, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 if di sini. Sesuai dengan ketentuan yang ada di sebelah kanan ini. Ya. Ini soalnya. Kalau if tunggal tadi, dia if-nya cuma 1 dan hanya menghasilkan 2 nilai salah satunya. Kalau bukan true, dia false. Sedangkan if bertingkat, if-nya itu lebih dari 1 dan peluang yang akan muncul itu ada beberapa sesuai dengan kriteria yang pas pada rumus if ini. Nah, perbedaan if tunggal dan if bertingkat seperti itu. Kemudian untuk penulisan value seperti ini value ya. Kalau seandainya dia merupakan value yang tidak ingin dijumlahkan, seperti ini dia huruf ya, berarti dia harus ada petik 2 diantaranya. Nah ini, dia sebelum dan setelahnya itu harus ada petik 2. Dia tidak boleh seperti ini, misalkan. Ini banyak teman-teman seperti ini. Ketika kita enter, dia bakalan ambigu. Misalkan sesi 90, dia name. Seharusnya dia A. Atau 91. Nah, seharusnya di A. Itu kenapa? Karena di A ini kita tidak beri petik 2 seperti ini. Nah,
Coba. Kalau seandainya kita beri petik 2, dia akan membaca rumusnya. Beda dengan kalau value atau nilai yang ingin kita jumlahkan, yang menjalankan fungsi aritmatika seperti kurang, kali, bagi, tambah. Nah, itu tidak usah memakai petik 2, karena kalau kita pakai petik 2 dia akan terbaca huruf, ya, bukan angka nominal yang ingin dijumlahkan. Nah, bedanya seperti itu. Nah, if ini if bertingkat, kalau yang tadi if tunggal itu if-nya cuma satu. Oke, semoga teman-teman bisa memahami ya perbedaan dari if tunggal dan if bertingkat. Karena rumus if ini adalah salah satu rumus yang paling sering digunakan di dunia perkantoran. Kalau kita ingin mengolah data, kemudian ada juga mengolah angka. Nah, itu harus kita pahami betul if itu fungsinya. If tunggal dan juga if bertingkat. Baik teman-teman, demikian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share jika teman-teman menyukai video ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan dituangkan dalam kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.